Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan para peserta yang telah hadir di hari keempat rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang keempat ini, akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat digunakan oleh para investor untuk mengetahui semua tentang kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga bertambahnya terus jumlah investor kita. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu sekalian, para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka ulang tahun ke-45 43 Pasar Modal Indonesia dalam sesi Public Expose oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk. Berikut kita saksikan company profile PT Wijaya Karya Beton.
informasi, PT Wijaya Karya Beton atau Wika Beton telah tercatat di bursa pada tanggal 8 April 2014 dengan kode perdagangan WTON yang bergerak di bidang industri beton pracetak, jasa konstruksi sehingga PT Wijaya Karya Beton (TBK) masuk ke dalam sektor basic industri dan chemical. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak Ibu manajemen PT Wijaya Karya Beton (TBK). Selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Hadian Pramudita selaku Direktur Utama. Selamat siang, Pak. Bapak Imam Sudiono selaku Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Resiko. Selamat siang. Siang Bapak. Selamat siang kepada Bapak Iketut Pasek Sanjaya Putra selaku Direktur Operasi dan Supply Chain Management. Selamat siang, Pak. Selamat siang kepada Bapak Kuncara selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat siang kepada Bapak Sidik Purnomo selaku Direktur Teknik dan Produksi. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang juga kepada Ibu Yuherni selaku Corporate Secretary beserta tim Investor Relation PT Wika Beton. Selamat siang Bapak Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu, sesi public expose oleh PT Wijaya Karya Beton TBK ini akan dimoderatori oleh saya, Yulia Purnamasari, yang akan memandu jalannya sesi ini. Jika terdapat pertanyaan, kami persilahkan untuk Bapak Ibu menuliskan di kolom Q&A yang terdapat bagian bawah layar. Nanti pertanyaan akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Untuk memulai sesi presentasi, kami persilahkan kepada Bapak Hadian Pramudita dan Bapak Imam Sudiono untuk memberikan pemaparan. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, untuk para analis, investor, serta seluruh stakeholder. Dan juga terima kasih untuk Pak Hasan Fauzi yang tadi telah membuka. Akan kami sampaikan sedikit mengenai Wika Beton dengan kondisinya saat ini dan beberapa rencana ke depannya. Seperti diketahui bahwa Wika Beton itu sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Persero Tbk yang didirikan tahun 1997. Nah, Wika Beton sendiri IPO itu tanggal 8 April 2014. Saat ini, Wika Beton memiliki 3 anak perusahaan dengan 1 perusahaan asosiasi. Visi Wika Beton adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, installation, atau kita sebut API, industri beton di Asia Tenggara. Profil perusahaan ada untuk komposisi pemegang saham pada saat kita IPO pada 8 April 2014, itu 60% adalah dari PT Wika Wijaya Karya Persero Tbk. Next saja langsung. Next. Tadi sudah kenal. Ya, next. Nah, ini 60% adalah milik dari PT Wijaya Karya Persero Tbk dan 11% adalah dari Koperasi Karya Mitra, 23% dari publik dan 4,3% dari saham Trisuri, serta tentunya 0,99% adalah Yayasan Wijaya Karya. Nah, pada perjalanannya di 30 Juni, dengan komposisi dari
publik itu sendiri adalah 33% saham asing dan lokalnya 67%. Nah, sementara untuk komposisi 30 Juni 2020, di mana saham treasury sudah kita sell back di 17 Juni 2020, itu menyebabkan perubahan pada saham publiknya menjadi 33,05%, dan akibat perjalanan tentunya di koperasi berubah menjadi 5,96%. Di komposisi publik juga terjadi pergeseran, di mana asing dari 33% sekarang tinggal 11,7%. Next. Ini seperti disampaikan bahwa portofolio perusahaan kami memiliki di Wikakobe sebagai memiliki 3 anak perusahaan, di mana di Wikakobe adalah 51%, dan CLT kita 99%, dan di Krakatau Beton adalah 60%. Nah, untuk asosiasi kita dengan Project Wika Project Gedung, di mana Wika Beton memiliki kurang lebih 49%. Next. Ini merupakan juga sebetulnya adalah keunggulan Wika Beton, di mana mencakup area seluruh Indonesia dengan memiliki 7 wilayah penjualan, 14 pabrik, 1 mobile plant, dan 5 quarry plant. Nah, ini total semua kapasitas adalah 4,42 juta ton per tahun untuk precast. Kalau nanti kita sampaikan di belakang ada 1,8 juta ton sendiri per tahun untuk ready mix. Next. Kami sampaikan bahwa ada lini bisnis untuk Wika Beton beserta kontribusi dari revenue-nya untuk di kuartal 2 2020. Di material itu memberikan kontribusi 1,12%, untuk ready mix dan precast itu berkontribusi 73,9%, serta di jasa konstruksi itu berkontribusi kurang lebih 24,98%. Next. Seperti disampaikan di awal bahwa kami memang untuk terus berinovasi untuk berinovasi mulai dari 1980, meskipun tadi kita bentuk 1997, 1980 ini mulai dengan divisi dari induk kami, yaitu PT Wijaya Karya Tbk. Kita mulai dari PC Pools di 1980, dan di 2004 itu kita sudah mulai merupakan produsen pertama balok box girder segmental pertama di Indonesia. Tahun 2012 kita mendapatkan paten untuk double T dan railway crossing. Di 2017 kita meluncurkan floating dock precast, serta mengajukan dan mendapatkan paten untuk RCP atau Reactive Concrete Powder. Nah, di 2019 nanti akan disampaikan di slide berikutnya, kita mencoba meluncurkan rumah Wika Beton 01 atau kita sebut RWB 01, serta meluncurkan struktur health monitoring system atau SHMS, di mana tahun 2020 ini kita harapkan minimal 2 proyek sudah kita dapatkan. Next. Alur bisnis Wika Beton kita sampaikan sesuai dengan core bisnisnya adalah saat ini kami memiliki 14 pabrik dengan kapasitas 4,42 juta ton per tahun, 31 jalur putar, 32
jalur non putar, 1 jalur mobil plan, dengan ready mix 9 batching, kapasitas total 1,8 juta ton. Kita memiliki usaha backward dari beberapa quarry yang ada untuk mensupport material, mulai dari Cigudeg, Lampung Selatan, Donggala, Cibeber, sampai ke Cimalaka. Dan untuk rencana pengembangan bisnis, kami akan dan sudah mulai mencoba PC bar, PC strand, dan PC wire. Terus processing natural resources, chemical admixture, engineering yang sudah kita mulai juga, laboratorium juga kita sudah mulai. Dan untuk forwardnya sendiri, itu inner boring, erection, post tension, dan project. Ini juga semua sudah kita mulai. Serta rencana pengembangan bisnis ke depan adalah track work signaling, serta SHMS atau Structural Health dan Monitoring System. Lanjut. Next. Ini merupakan contoh dari yang kami sampaikan adalah SHMS atau Structural Health Monitoring System yang merupakan produk baru dari Wika Beton di 2019. Insya Allah mudah-mudahan di 2020 ini kita sudah dapat 2 proyek. Itu merupakan sistem monitoring secara periodik dengan menggunakan sensor sensitif yang bertujuan untuk mendeteksi perubahan karakteristik atau kerusakan pada material atau posisi geometris struktur yang mempengaruhi kinerja struktur. Untuk diketahui ini saja bahwa ini merupakan produk dalam negeri yang diciptakan oleh rekan-rekan di dalam negeri juga untuk kehandalan, kemampuan support dari industri dalam negeri. Next. Nah, ini merupakan produk baru juga yang tadi disampaikan dalam perjalanan inovasi. RWB 01 merupakan sistem rumah pracetak yang terdiri dari komponen-komponen pracetak, balok, beton, kolom, dan panel yang kita buat di pabrik. Jadi tinggal men-set up atau mendirikan di lokasi. Dalam perjalanannya ini kita sudah mendapatkan 150 rumah yang sudah habis dipasarkan. Untuk yang kedua kita tinggal menunggu kondisi dan situasi berikutnya. Next. Nah, ini tentunya dalam kondisi pandemi ini nanti akan kami sampaikan bagaimana menyikapi protokol kesehatan di Wika Beton. Tapi ini strategi bisnis yang kami perlukan atau yang kita buat untuk menghadapi masa pandemi. Kalau secara garis besar kita adalah mengoptimalkan internal dan keuangan. Yang pertama adalah program cost reduction atau efisiensi biaya pada seluruh bisnis unit perseroan. Yang kedua adalah memaksimalkan penjualan atas kontrak lama. Yang nomor 3 adalah memastikan pembayaran dengan menjalankan prosedur kontrol dan pengiriman barang. Keempat, memonitoring jadwal produksi dan distribusi untuk mengendalikan persediaan dan melakukan percepatan bila dibutuhkan. Yang kelima adalah optimalisasi sumber daya yang memberikan benefit maksimal. Yang keenam, mengamankan klausul kontrak terkait pengakuan progres produksi, distribusi, dan pemasangan, serta tentunya mempercepat penagihan. Next. Ini adalah protokol kesehatan dari Wika Beton. Yang pertama adalah membentuk tim khusus untuk penanggulangan COVID di tiap unit kerja. Yang kedua, menerapkan dan mengontrol pelaksanaan protokol pencegahan COVID sesuai peraturan pemerintah. Yang nomor 3 adalah memonitoring tingkat kesehatan dan risiko pegawai di seluruh unit kerja. Serta keempat, tamu yang berkunjung ke area Wika Beton wajib mengisi data melalui aplikasi mobile yang telah disediakan dan tentunya wajib melampirkan hasil dari tes rapid
maupun dari swab test. Ini sesuai dengan nomor 2, di mana tim Wika Beton sendiri melaksanakan rapid test setiap 14 hari. Next. Top 10 project, total kontrak baru kami adalah untuk quarter 2 di 2020 ini adalah 1,5 T. Yang terbanyak tetap infrastruktur, dan yang kedua adalah industri. Sementara untuk pelanggan, yang terbanyak adalah BUMN. Swasta, maaf. Yang pertama adalah swasta. Lanjut, next. Ini seperti disampaikan bahwa profil pelanggan kami untuk di yang terbesar memang masih Wika Group. Lanjut, next. Lanjut. Silakan Pak Imam sebagai Direktur Keuangan, dan Aceh akan menindaklanjuti untuk keuangan. Terima kasih Pak Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Julia, para investor, analis, dan seluruh stakeholders PT Wijaya Karya Beton Tbk. Kami akan melanjutkan paparan pencapaian kinerja keuangan di Q2 2020. Jadi seperti apa yang jadi moto kami, atau ini adalah inovasi yang berkelanjutan. Ini juga tercermin dari kinerja kita selama 5 tahun terakhir, menunjukkan kinerja pencapaian 5 tahun yang secara konsisten, melakukan pertumbuhan secara konsisten. Bisa di slide-nya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa di tahun 2015, order book kita adalah 4,2 triliun dengan kontrak baru di 3,5 triliun, dan sales atau revenue di 2,65 triliun di 2015, dengan laba bersih 171,9 miliar. Kemudian setiap tahun secara konsisten melalui menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, sehingga di 2019 order book kita di 12,95 triliun. Kemudian kontrak baru di 8,3 triliun dengan penjualan di 7,1 triliun dan laba di 510. Jadi ini menunjukkan bahwa kinerja kita atau Wika Beton dikelola dengan sangat baik, dengan growth yang konsisten dari tahun ke tahun. Next. Nah, ini perbandingan Q2 dari 2018 dan 2020. Seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun awal 2020 ini terjadi pandemi COVID yang dampaknya luar biasa terhadap seluruh sektor kehidupan kita, termasuk tentunya dalam sektor usaha kita. Ini kita lihat bahwa di Q2 2020 penjualan kita atau perolehan kita hanya di 1,4 triliun perolehan kontrak barunya. Kemudian penjualannya di 1,8 triliun, turun dibandingkan tahun lalu, di mana kontrak barunya di 2,7, kemudian penjualan di 2,6. Demikian juga laba terjadi penurunan dari 165 miliar di 2019, kemudian di Q2 2020 di 34. Next. Ini ikhtiar hasil usaha selama untuk Q2. Jadi sebenarnya komparasi aja tadi sudah kita sampaikan. Next. Ini arus kas kita di Q2 2020. Kita sebenarnya dari sisi operation cash flow masih lebih baik dibanding 2019. Di 2019 kita defisit
arus kas operasi di 990 miliar, di tahun ini hanya 594. Ini tentunya karena memang operasi kita juga mengalami penurunan. Tapi dari sisi pendanaan kita justru bisa melakukan net angsuran ke bank kurang lebih 31 miliar. Sehingga kita punya kas atau setoran kas di akhir periode Q2 ini 867 miliar dari saldo awal di 1,6 triliun. Next. Ini rasio keuangan kita menunjukkan bahwa Wika Beton itu masih sangat kuat, baik dari sisi DER-nya, kemudian dari gearing rasio dan current rasionya. Semuanya itu masih jauh dari ambang covenant perbankan. Jadi kita masih sangat strong di sisi rasio keuangan ini. Next. Ini sehingga gini, jadi dari pandemi COVID-19 ini kita melakukan revisi terkait dengan RKP 2020. Jadi kalau kontrak baru RKP awal adalah 11,4 triliun, kita lakukan revisi di 5,2, kemudian laba dari 1,4, revisi kemudian realisasi sampai Juni 1,4. Kemudian penjualan dari 9,4 kita revisi menjadi 4,9. Kemudian laba dari 561 kita revisi menjadi 107 dan pencapaian Q2 di 34. Demikian juga CAPEX-nya dari 948 kita revisi di 377, realisasinya sekarang di 152. Next. Ini adalah proyek-proyek yang sedang kita laksanakan. Pertama, proyek tol 4AP Petarani di Makassar. Kita sudah melakukan loading test di bulan Agustus kemarin, dan insya Allah di bulan Oktober ini akan diresmikan. Next. Ini proyek HSR Jakarta-Bandung. Progres sudah di 70-an% lebih, dan kita mensuplai ready mix dan produk precast-nya. Next, ini dermaga Kijing di Mempawah, kita suplai produk precast-nya. Ini Jakarta International Stadium di Jakarta. Next, ini rumah Risa di Palu untuk korban bencana gempa bumi, dan insya Allah di bulan Oktober kita selesaikan proyeknya. Saya rasa itu Ibu dari Wika Beton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hadian dan Bapak Imam atas pemaparannya. Bapak Ibu, saat ini tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan yang masuk, yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu melalui kolom pertanyaan. Kepada Bapak Hadian dan Bapak Imam, berikut adalah 3 pertanyaan pertama. Yang pertama dari Bapak Oporeno, apakah ada hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam setahun ke depan? Jika memang ada, bagaimana cara pelunasan yang akan diambil? Kemudian pertanyaan kedua, dari Bapak Muhammad Amer Nur. Apakah manajemen berekspektasi adanya tren perubahan permintaan perkantoran dan perumahan pasca pandemi COVID, dan bagaimana dampaknya terhadap Wika Beton? Pertanyaan ketiga dari Bapak Faugen Sumilat. Berapa harga jual konsumen untuk rumah beton precast-nya? Dan bagaimana strategi serta keseriusan perseroan terkait rumah precast ini? Serta berapa besar target ke depan untuk rumah ini untuk pendapatan dari perseroan? Dipersilahkan untuk Bapak
Pramudia dan Bapak Imam menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Untuk yang pertanyaan pertama, biar Pak Imam untuk menjawab. Silakan. Jadi gini, kita utang jatuh tempo itu selalu di rollover. Jadi sifat kreditnya adalah kredit produk modal kerja dan nggak ada sesuatu yang selama ini bermasalah gitu Pak. Jadi bisa kita lihat di cash flow kita di semester 1 bahwa kita malah mampu secara net melakukan pembayaran utangnya. Jadi seperti itu. Di tahun ini kalau kita lihat di struktur neraca kita, jangka pendeknya sekitar 800-an miliar. Tapi itu adalah kredit-kredit yang sifatnya roll over aja. Jadi nggak ada sesuatu, kita nggak ada utang di luar itu, nggak ada MTN, nggak ada obligasi. Sehingga selama ini kita berjalan secara normal saja ininya. Demikian mungkin Pak Adian yang nomor 3. Yang nomor 2 tadi. Oh ya, yang untuk sebentar, yang nomor 2, oke. Untuk rumah precast itu harga jual ke customer ditentukan. Wika Beton ini mensuplai ke developer seperti yang tadi di Cimanggis dan di Cikarang. Terus yang kedua adalah untuk konsumsi pemerintah. Sehingga tentunya yang menjawab nanti adalah para developer dan pemerintah sendiri. Sementara kalau untuk ditanya bagaimana perkembangan ke depan, gap yang terjadi masih cukup banyak di sektor perumahan, khususnya untuk perumahan di sektor bawah. Itu poin pertama. Poin kedua, gap itu tentunya harus diisi oleh kita sebagai salah satu supplier precaster dengan waktu yang cepat. Nah, untuk menanggapi ini, Wika Beton di mana di tahun 2000 kalau nggak salah 2016 ya, 2016 kita sudah membuat rumah susun precast. Dan di 2019 ini rumah landed precast. Nah, ini untuk menjawab tantangan adanya gap kebutuhan yang masih cukup besar dengan tempo waktu pembangunan yang sesingkat mungkin. Jadi itu. Itu yang kita sikapi di Wika Beton. Nah, untuk yang kedua adalah yang ketiga. Yang ketiga itu kelihatannya sama ya, karena sudah dijawab tadi bahwa tren untuk perkantoran dan perumahan adalah landed atau rumah susun. Mungkin itu Mbak. Oke, baik Bapak, terima kasih penjelasannya. Kemudian kita akan masuk ke 3 pertanyaan untuk sesi kedua Pak. Yang pertama adalah dari Bapak Sony Satria Gunawan. Selamat siang, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama adalah pada masa pandemi ini, apakah terjadi penurunan produksi beton precast? Kemudian bagaimana kondisi proyek yang dipegang saat ini? Apakah ada proyek yang ditunda atau dibatalkan? Dan jika ada pinjaman ke bank, apakah ada penundaan pembayaran bunga peminjaman atau pembayaran berjalan normal? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak Royhan Muhammad Iqbal. Bagaimana persaingan antar anak perusahaan BUMN Karya yang masing-masing sudah punya perusahaan precast-nya? Dan yang ada ini setiap menang tender pasti memakai precast anak perusahaannya juga. Bagaimana breakthrough dari Wika Beton terhadap hal ini? Kemudian yang ketiga adalah dari Bapak Evan Purhusip.
Melihat dari istilah laba rugi yang dipaparkan, terdapat penurunan yang sangat signifikan dalam laba bersih, sekitar 79%, namun dalam penjualan tidak terlalu signifikan atau hanya sekitar 29%. Mengapa bisa penjualan tidak banyak menurun, namun laba bersih yang dihasilkan bisa signifikan penurunannya? Seperti itu. Dipersilahkan Bapak untuk menjawab. Terima kasih. Coba tadi pertanyaan nomor 1 minta ditayangkan. Oke, terima kasih Pak Sony. Mungkin ini saya jawab. Untuk kondisi pandemi ini, betul, ada penurunan produksi precast. Mungkin ini bukan ke sini larinya, tapi ke utilisasi. Oh ya, betul. Ini di sini kurang lebih adalah 51% penurunan menjadi 51%. Ini yang kita sebut penurunan, Mbak. Tentunya ini terjadi karena menjawab pertanyaan berikutnya, itu terjadi karena ada pergeseran perolehan atau mundurnya proyek-proyek yang sudah kita sasarkan. Lanjut, itu pertanyaan berikutnya. Mungkin tadi yang B. Bukan. Yang tadi. Saya antar anak. Bukan, Pak Sony belum close. Nah, tadi nomor 2 adalah kondisi proyek yang dipegang saat ini, adakah proyek yang ditunda atau dibatalkan? Betul, kalau yang dibatalkan dan ditunda itu ada, sehingga tentunya mempengaruhi produktivitas menjadi atau utilitas menjadi 51%. Nomor 3, jika ada pinjaman ke bank, apakah ada penundaan pembayaran bunga pinjaman atau pembayaran berjalan normal? Kami saat ini masih berjalan normal. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Bagaimana persaingan antar anak perusahaan BUMN Karya yang masing-masing sudah punya perusahaan precast-nya, dan yang ada ini setiap menang dapat tender pasti memakai precast anak perusahaannya. Bagaimana breakthrough dari Wika Beton sendiri? Seperti disampaikan bahwa di tampilan tadi kami di Wika Group kurang lebih memang 21,6%. Tapi sebagian besar di Wika Beton perolehannya adalah dari swasta sampai kuartal 2 2020 ini. Atau dengan kata lain non-Wika atau non-anak perusahaan BUMN. Terus yang nomor 3, silakan Pak Imam. Oke, baik Pak Evan. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi kinerja penjualan, kita turun hanya terjadi penurunan 79% atau menjadi 79% dibanding periode sebelumnya. Namun dari sisi laba kita tinggal 29%. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut bahwa utilisasi pabrik kita yang tadinya di Q2 2019 di 80 sekian persen, itu tinggal di 50%. Nah, kita itu industri, sehingga pada saat utilisasi pabrik di bawah BEP, tentunya terjadi inefisiensi. Nah, inilah dampak daripada utilisasi pabrik kita yang di bawah kapasitas normal kita. Sehingga tentunya di 2020 ini terjadi inefisiensi dibanding 2019 yang di atas BEP kita. Gitu, Pak. Udah. Sementara itu Bu Yulia, sudah jelas semua? Baik Bapak, terima kasih. Kita masih ada sedikit waktu Bapak. Boleh, akan saya bacakan lagi satu pertanyaan Bapak. Satu pertanyaan terakhir Pak. Dari Bapak Sila Agung Widiantoro. Sebagai perusahaan yang syarat dengan inovasi dan teknologi dan sebagai market leader, apa yang akan dilakukan oleh Wika Beton dalam meningkatkan kinerja,
mengingat pemerintah akan memprioritaskan infrastruktur setelah pandemi, dan apakah ada rencana buyback saham dari WTON ini? Dipersilahkan Bapak. Oke, terima kasih Pak Silagung. Ini rasanya kita kenal ini. Jadi inovasi ini tentunya tidak akan pernah berhenti untuk Wika Beton karena moto kita adalah inovasi dan trust, ya, sehingga kita selalu itu yang kita kedepankan. Makanya di 2020 kemudian di 2019 dan 2020 kita luncurkan produk baru yang namanya SHMS dan Rima Precast yang sudah mulai kita pasarkan. Nah, tentunya di samping itu kita juga melakukan berbagai inovasi terkait dengan produk-produk kita di jasa, kemudian di backwork kita sudah masuk ke kuari-kuari untuk memperkuat line bisnis kita, gitu. Nah, terkait dengan buyback, untuk saat ini memang kita belum ada rencana. Waktu pemerintah melakukan kesempatan ini, kemudian kesempatan itu kan sudah berakhir, dan saya rasa kita lebih fokus bagaimana uang yang kita punya ini untuk operasi perusahaan, karena di situasi pandemi ini cash is king, jadi bagaimana mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga buyback saham ini bukan sesuatu yang menjadi prioritas kami. Demikian Ibu dari kami, Pak Sila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, pertanyaan tersebut merupakan penutup di sesi kali ini. Mohon kiranya untuk Bapak Hadian Pramudita dan Bapak Imam sebagai penyaji dapat menyampaikan closing statement sebagai penutup. Terima kasih kepada Bapak, Ibu-Ibu, analis investor, serta seluruh stakeholder. Pada masa pandemi ini, yang kita harapkan tentunya adalah Wika Beton tetap dan terus berkembang untuk dan dapat menanggulangi pengaruh dari COVID. Dan mudah-mudahan Indonesia khususnya bisa keluar dari pengaruh COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah pemaparan publik yang disampaikan oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk, mari kita beri aplaus untuk Bapak Hadian Pramudita, Bapak Imam Sudiono sebagai penyaji dari PT Wijaya Karya Beton Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan tim dari PT Wijaya Karya Beton Tbk dan juga untuk seluruh hadirin yang hadir pada sesi ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih.